Ternyata dia emang udah niat mau set up buat Valentine itu. Udah bawa kado. Kadonya waktu itu kodok. Kodok ijo bawa hati tulisannya I love you. Norak banget pokoknya. Itu terjadi pada tanggal 14 Februari lalu dan kalau Anda masih ingat, kabar-kabari kemudian menayangkan hubungan mesra kedua orang ini pada tanggal 23 Mei. Seluruh kenangan itu masih diingat baik oleh Tamara. Bagaimana orang Vietnam ini untuk pertama kali merayunya. Pas hari itu juga dia ngasih aku handphone. Sore ini bisa Anda simak antara lain rencana pernikahan Tamara Geraldine dengan Tintin Pam yang berdarah Vietnam. Pas hari itu juga dia ngasih aku handphone. Dan hari yang sama juga handphone saya ketinggalan di WC restoran itu. Bos sial bawa untung. Itulah awal hubungan yang makin akrab antara Tamara Geraldine dan orang Vietnam kekasihnya itu. Kemudian sore ini ada kabar lainnya yang sangat berkebalikan, yakni Anjasmara sejak tanggal 31 Agustus lalu terbaring di rumah sakit gara-gara ia ingin menguruskan tubuhnya. Tapi diet yang dilakukannya kacau balau. Konyol betul Anjasmara dalam penilaian Dian Nitami, istrinya. Ya, kurus memang perlu, cuman gak usah diet lah, kerja udah capek, makan-makan aja. Tentang Tamara Geraldine yang pada tayangan Kabar-Kabari tanggal 23 Mei lalu masih berbicara dan memperkenalkan pacarnya. Tapi kali ini ia sudah berbicara mengenai perkawinannya. Perasaan apa yang biasanya dihadapi manusia yang hendak menikah? Banyak yang menjawab deg-degan. Tapi tidak sedikit pula yang tenang-tenang saja. Termasuk Tamara Geraldine yang tidak lama lagi akan menikah dengan Tintin Pam Nainggolan Parhusip, laki-laki asal Vietnam berusia 34 tahun tapi berkewarganegaraan Jerman. Tamara yang dikenal periang dan suka ngocol itu memang tidak dihinggapi perasaan nervous sama sekali menjelang pernikahannya. Deg-degan enggak loh. Kan orang-orang bilang, gimana udah ada gregetannya gitu, ih mau kawin lo mau kawin. Aku bilang, aku nungguin tiap hari tuh yang, iya ya, apa gue yang gila gitu ya, tapi nggak ada gitu, nggak ada yang, ih mau kawin, enggak loh, cek aja. Ketika kami tanya mengapa ia tenang-tenang saja, presenter acara Boom Basket di RCTI yang kini berusia 26 tahun itu mengaku tidak mengerti. Yang jelas, hari-hari menjelang resepsi ia lalui bersama laki-laki yang akrab disapa Tin itu tanpa beban. Nggak tahu makanya setiap hari kalau bangun tuh yang atau enggak malam mau tidur yang Tuhan berikanlah rasa deg-degan besok gitu ya. Karena seperti teman-teman kan gitu ya. Gimana sih katanya menjelang 2 minggu terakhir tuh malahan berantem terus bilang bener nggak ya dia buat gue gitu. Sementara kita dipingit enggak. Terus biasanya kalau dipingit kan biar nggak berantem kan, biar rada jauhan gitu. Kita tiap hari ketemu ngerjain undangan sampai malam. Jadi nggak benar-benar yang gimana sih rasanya gitu. Tadi malam sampai jam 5 ya. Tadi malam sampai jam 5. Tintin Pam adalah seorang bisnismen yang membuka usaha di Jakarta. Sebelum kenal betul dengan Tamara, ia mengira kekasihnya itu adalah jenis artis dengan segala stereotipnya yang glamor. Well, before I really got to know her, I thought she just a common celebrities, who spend a lot of time in saloon and then going out, jalan-jalan through the malls and then gossip, talk about the other people. Kedua orang ini berkenalan ketika Tamara datang ke kantor Tintin Pam untuk keperluan sponsorship sebuah acara yang akan diselenggarakannya. Dari situlah kemudian perkenalan berlanjut. Itu Valentine. Sementara ibu yang satu ini sangat tidak percaya dengan kata-kata Valentine ya, maksudnya hari Valentine's Day, hari Valentine itu. Terus waktu itu dia tiba-tiba nelpon, aku lagi ngerjain proposal yang harus dipresentasikan ke dia itu minggu depannya. Lagi ngerjain terus dia bilang kita makan yuk, makan ketemu di ini. Terus aku yang aduh males banget gitu kan. Sampai akhirnya nggak tahu gimana, akhirnya ya udahlah karena ternyata teman-teman kantor juga ngajak makan di tempat yang sama. Itu dengan 1001 cara udah berusaha yang saya mau pulang, ada keluarga yang ulang tahun gitu-gitu kan. Tapi setiap ditelepon masih di kantor juga. Akhirnya tapi kita sampai ke restoran itu karena teman-teman juga mau ke situ. Akhirnya ya udah kita akhirnya jadi makan. Ternyata dia emang udah niat mau set up buat Valentine itu. Udah bawa kado. Kadonya waktu itu kodok. Kodok ijo bawa hati tulisannya I love you. Norak banget pokoknya. Itu terjadi pada tanggal 14 Februari lalu dan kalau Anda masih ingat, kabar-kabari kemudian menayangkan hubungan mesra kedua orang ini pada tanggal 23 Mei. Seluruh kenangan itu masih diingat baik oleh Tamara. Bagaimana orang Vietnam ini untuk pertama kali merayunya.
pas hari itu juga dia ngasih aku handphone, dan hari yang sama juga handphone saya ketinggalan di WC restoran itu. Bawa sial, bawa untung. Setelah merayu dengan handphone, hubungan mereka makin dekat ketika nenek Tamara meninggal dunia. Waktu pas dia bilang itu, sebenarnya waktu itu sudahlah gitu ya. Waktu dia pertama bilang I love you itu, tapi lama-lama dimulai dari waktu oma saya meninggal, dia nih sebenarnya udah invite teman-temannya bikin pool party gitu ya. Dia bikin acara di tempatnya dia, tapi di hari yang sama itu nenek saya meninggal, dan dia lebih memilih untuk ngurusin jenazah nenek saya dulu sampai ke rumah, baru akhirnya setelah tamu-tamunya dia ngumpul semua di rumah, baru dia balik ke rumahnya dia dan ketemu sama guestnya. Nah di situ saya ngerasa bahwa saya diposisikan jadi nomor 1. Selama ini saya ngerasa dengan pasangan hidup saya yang dulu-dulu, saya merasa saya berada, kue saya itu harus saya sharing sama orang-orang lain gitu ya. Nah kalau sama dia, saya ngerasa bagaimana saya bisa dapetin kue ini sepenuhnya buat saya. Baik saya maupun keluarga saya itu top priority dari pendamping hidup saya ini. Di mata Tamara, Tintin Pham adalah laki-laki luar biasa. Laki-laki dengan masa lalu yang penuh keprihatinan, yang mencari dunia baru sebagai manusia perahu yang melarikan diri dari Vietnam yang dikuasai pemerintahan komunis. Inilah yang membuat Tamara kagum, tanpa peduli tubuh calon suaminya ini sama sekali tidak seksi. Dia nggak seksi. Thank you. Tapi yang bikin saya suka, dia bukan tipe anak ayah. Selama ini yang deketin, saya nggak bilang bekas pacar saya itu orang brengsek ya, karena tidak mungkin ada orang brengsek yang jadi pacar saya. Semua itu pernah punya arti dalam hidup saya. Dan tapi bedanya sama Ting adalah Ting itu sangat independen, itu tadi ya, dia backgroundnya itu boat people gitu. Selama ini saya ngerasa karena jalan hidup saya itu keras, saya jadinya end up-nya tuh superior, nggak nganggep laki-laki gitu loh. Alah masalah lo kan nggak segede masalah gue nih ngerangkak dari bawah nih gitu. Kalau sama dia, karena dia juga bukan anak ayah, jadi saya ngerasa oh ternyata ada orang yang jalan hidupnya lebih keras dari gue. Disitulah gue berasa harus denger-dengaran sama orang ini. Kalau yang lain tuh anak ayah, soalnya begitu ayahnya ntar stroke, pusing semuanya gitu. Iya, sama kayak orang yang nyembah pohon, pohonnya ditebang, nangis. Tintin Pham bercerita tentang perjuangan hidupnya yang pahit usai Perang Vietnam tahun 75. Ia merasakan sulitnya menjalani hari-hari di negara yang bertahun-tahun diguncang perang. Tidak heran ia kemudian tumbuh menjadi sosok yang mandiri. Sampailah ia di Indonesia, ketemu Tamara Geraldine yang usianya sudah 26 tahun dan merasa sudah waktunya menikah. Terutama yang opung-opung tuh ya, kalau ngomong, misalnya mereka habis dari acara martupol siapa gitu ya, ikut janji, itu yang ini kok kapan ini, sudah capek kali rasanya kami begini gitu-gitu kan ya. Terus coba itu semua itu doli-doli, maksudnya yang laki-laki gitu, itu jangan semua diajak berteman, coba dipilih salah satu gitu. Sebenarnya gue temennya laki semua gitu kan, jadi ya sudahlah, sudah deadline kayaknya gitu. Tanggal 8 September nanti, kedua orang ini akan menjalani hari yang sangat melelahkan, mengikuti rangkaian upacara perkawinan yang diselenggarakan dalam adat Batak. Yang jelas jam 8:30 tuh di rumah tuh ada si Buha Buhai, itu adat ya, tanggal 8 September itu si Buha Buhai itu adat Batak ya. Dia datang lah apa segala macam, yang ketok-ketok, mungkin sama dengan adat pernikahan yang lain. Ketok-ketok tergantung gua, kalau gua misalnya in the mood keluar ya kita kawin, kalau enggak ya gua kirim surat. Fax ya, kirim fax. Iya, nanti kita telepon ya gitu. Terus habis dari situ baru kita ke gereja di HKBP di Kebayoran Baru, Hang Lekyu. Dari sana terus kita ke Puri Ardia Garini untuk adat. Nah di sana put your hands in the air karena acaranya tuh akan panjang dan lama. Nah itu yang busananya kita pakai Nelwan Anwar ya. Nelwan Anwar untuk di adat. Tadi kalau yang di gereja auyainya itu Ting yang bikinin. Acara yang diperhitungkan sangat melelahkan itu membuat Tamara memutuskan untuk istirahat 2 hari sebelum resepsi perkawinan diselenggarakan. Oh ya, sebelum lupa, mas kawinnya berupa uang 40 juta rupiah. Jadi tanggal 11 aja hari Senin, itu kita di Balai Sudirman. Nanti kita naik Jaguar ya, Jaguar lama, karena kita seneng yang lama-lama. Itu nanti yang nyetir Iwaka, terus yang bukain pintu co-pilotnya Edwin, sama kami berdua. Itu filosofinya, jadi semuanya partner hidup saya. Apa partner di Boom Basket yang satu lagi partner di Go Show si Edwin, dan dia partner hidup saya gitu.
Setelah itu bulan madu pun sudah mereka gagas. Kemana? Ke negeri piramid sana. Bulan madu kami sebetulnya sudah gatot ya waktu itu ya, gagal total karena telat daftar. Jadinya kita rencananya mungkin Oktober aja ya. Yeah, October.